Sadar tidak, seorang pendiam itu menanggung bebannya sendiri. Mereka terbiasa memikul luka tanpa banyak bercerita, menyembunyikan air mata di balik senyuman, menelan kekecewaan tanpa mencari simpati, dan memendam rasa sakit, bahkan ketika hatinya sedang hancur berkeping-keping. Di mata banyak orang, mereka terlihat lemah karena tidak membalas hinaan, tidak ikut berdebat, tidak sibuk membuktikan siapa yang benar. Padahal diam bukan berarti tidak mampu. Diam seringkali adalah pilihan dari seseorang yang sudah terlalu sering dikecewakan oleh kata-kata. Orang pendiam memahami satu hal yang tidak dimengerti banyak orang, bahwa setiap ucapan memiliki akibat dan setiap tindakan akan kembali kepada pelakunya. Karena itu mereka lebih memilih menjaga lisan daripada melukai orang lain. Namun justru karena sifatnya itulah, banyak orang berani menyakitinya. Menganggap kesabarannya sebagai kelemahan, menganggap diamnya sebagai tanda ketakutan, menganggap kebaikannya sebagai kesempatan untuk terus menekan. Mereka lupa, ada hati yang terus menyimpan semuanya. Setiap penghinaan, setiap pengkhianatan, setiap fitnah, dan setiap luka yang diberikan, tersimpan rapi dalam ingatan seorang pendiam. Bukan untuk dibalas dengan kebencian, melainkan menjadi pelajaran agar tidak lagi mudah mempercayai siapapun. Ketika seseorang yang pendiam akhirnya memilih pergi, seringkali ia pergi tanpa suara. Tidak mengancam, tidak mengutuk, tidak meminta penjelasan. Tetapi setelah kepergiannya, banyak orang baru menyadari betapa berharganya sosok yang selama ini mereka abaikan. Lebih menyakitkan lagi, orang pendiam jarang membalas dengan tangan atau lisan. Mereka menyerahkan semuanya kepada waktu, kepada kehidupan, dan kepada keadilan yang mereka yakini akan datang pada saat yang tepat. Bukankah kita sering melihat orang yang dahulu gemar merendahkan orang lain, pada akhirnya justru dipermalukan oleh keadaan? Sementara mereka yang sabar tetap berjalan perlahan, membangun hidupnya sedikit demi sedikit hingga akhirnya berhasil tanpa banyak bicara. Itulah kekuatan yang sering tidak terlihat. Diam bukan berarti kosong. Diam bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang berjuang melawan badai di dalam dirinya sendiri. Saat orang lain tertawa, mungkin ia sedang menahan tangis. Saat orang lain tidur nyenyak, mungkin ia masih memikirkan bagaimana cara bertahan menghadapi kerasnya kehidupan. Karena itu, jangan pernah meremehkan orang pendiam. Hormatilah mereka. Hargailah ketulusannya. Jangan jadikan kesabarannya sebagai alasan untuk terus melukai. Sebab ada penyesalan yang datang terlambat. Ketika seseorang yang selalu diam, akhirnya benar-benar menghilang dari hidupmu. Saat itu, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Mungkin selama ini ia hanya diam. Tetapi diamnya bukan karena tidak memiliki harga diri. Diamnya adalah bentuk kedewasaan. Dan ketika batas kesabarannya telah habis, yang tersisa hanyalah penyesalan bagi mereka yang pernah menyakitinya. Orang pendiam memahami satu prinsip yang sering dilupakan banyak orang. Mereka sadar bahwa setiap perbuatan memiliki akibat dan setiap akibat akan kembali kepada pelakunya. Bukan karena merasa lebih suci, tetapi karena percaya bahwa kehidupan memiliki hukum yang tidak dapat dihindari. Mereka yakin tidak ada kebaikan yang sia-sia. Begitu pula tidak ada keburukan yang akan lenyap tanpa pertanggungjawaban. Mungkin balasannya tidak datang hari ini atau besok, tetapi waktu memiliki caranya sendiri untuk menghadirkan keadilan. Karena itulah orang pendiam lebih memilih menahan diri daripada membalas dengan kemarahan. Mereka tahu amarah hanya melahirkan amarah baru, sedangkan dendam memperpanjang luka. Mereka menyerahkan segala urusan kepada Sang Pencipta karena percaya bahwa keadilan sejati bukan berada di tangan manusia. Seringkali orang bertanya, mengapa seseorang yang terus disakiti tetap memilih diam? Jawabannya sederhana. Ia sedang menjaga dirinya agar tidak berubah menjadi pribadi yang sama dengan orang yang telah menyakitinya. Baginya, membalas keburukan dengan keburukan hanya memperbanyak kesalahan. Sebaliknya, memaafkan, meski berat, adalah cara membebaskan hati dari beban. Namun jangan salah mengartikan sikap itu sebagai kelemahan. Diam bukan berarti membiarkan kezaliman menjadi benar. Diam adalah pilihan untuk tidak mengotori hati dengan kebencian.
Tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan pertengkaran. Ada saatnya waktu berbicara, dan ada saatnya Tuhan menunjukkan jawabannya. Kita sering melihat orang yang merasa menang karena merendahkan atau mempermalukan sesamanya. Namun beberapa waktu kemudian, keadaan berbalik. Kesombongan runtuh, harta berkurang, jabatan hilang, atau nama baik perlahan memudar. Sebaliknya, orang yang dahulu diam dan sabar justru tumbuh menjadi lebih kuat. Luka menjadi pelajaran, air mata menjadi keteguhan, dan kesabaran membentuk pribadi yang tidak mudah digoyahkan. Inilah yang dipahami orang-orang pendiam. Mereka tidak sibuk mencari pembalasan karena percaya Sang Pencipta Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Tidak ada air mata, doa, maupun kezaliman yang luput dari pengetahuannya. Karena itu, jangan terburu-buru menganggap orang pendiam lemah. Bisa jadi ia sedang menjaga akhlaknya, menahan amarah, dan memilih percaya bahwa keadilan sejati lahir dari kesabaran, usaha yang baik, serta keyakinan kepada Sang Pencipta. Sebab pada akhirnya, manusia boleh merasa menang hari ini, namun keputusan terakhir tetap berada di tangan Tuhan yang Maha Adil. Lalu apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang terus-menerus menyakiti orang yang pendiam? Sebagian orang mengira bahwa karena tidak ada perlawanan, maka tidak akan ada akibat. Mereka merasa bebas, melontarkan kata-kata yang melukai, menyebarkan fitnah, merendahkan harga diri, bahkan memanfaatkan ketulusan seseorang yang tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Padahal, disitulah letak kekeliruan terbesar. Tidak semua akibat datang melalui tangan orang yang disakiti. Ada yang hadir melalui jalan yang tidak pernah diduga. Ada yang kehilangan kepercayaan, kehilangan ketenangan, bahkan baru merasakan penyesalan ketika menyadari bahwa orang yang dahulu diremehkan adalah sosok yang paling tulus. Orang pendiam tidak selalu mencari keadilan dari manusia. Mereka memilih mengadu kepada Sang Pencipta. Ketika tidak ada yang mau mendengar, mereka yakin Tuhan mengetahui setiap air mata, setiap luka, dan setiap doa yang tidak mampu diucapkan oleh lisan. Karena itu, jangan pernah merasa aman setelah menyakiti seseorang hanya karena ia memilih diam. Diam bukan berarti takut, bukan pula membenarkan perlakuan buruk. Diam seringkali merupakan bentuk penyerahan kepada keadilan. Tuhan yang diyakini lebih sempurna daripada pembalasan manusia. Kehidupan memiliki caranya sendiri untuk mengajarkan pelajaran. Seseorang mungkin merasa menang hari ini karena berhasil mempermalukan orang lain. Namun tidak ada yang tahu bagaimana keadaan akan berubah esok hari. Apa yang ditanam, pada waktunya akan dituai. Bukan karena Tuhan menghukum tanpa alasan, melainkan karena setiap manusia bertanggung jawab atas setiap ucapan dan tindakannya. Setiap luka yang diberikan kepada orang lain akan membawa konsekuensi sesuai kehendaknya. Sementara itu, orang yang pendiam menjadikan luka sebagai pelajaran. Mereka belajar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih berhati-hati dalam mempercayai manusia. Mereka tidak ingin kebencian menguasai hati, karena kebencian hanya akan menjadi beban baru. Kemenangan terbesar bukanlah melihat orang yang menyakiti menerima akibatnya. Kemenangan terbesar adalah tetap mampu menjaga hati, memperbaiki diri, dan terus melangkah tanpa kehilangan nilai-nilai kebaikan. Ketika keadilan itu datang, orang pendiam tidak perlu bersorak. Mereka tidak perlu membalas atau membuktikan apapun. Waktu akan menjadi saksi bahwa setiap perbuatan memiliki akibat. Karena itu, jangan pernah meremehkan orang yang memilih diam. Bukan karena mereka tidak mampu melawan, tetapi karena mereka percaya bahwa keputusan terakhir berada di tangan Tuhan yang Maha Adil. Tidak ada satu pun niat, air mata, atau kezaliman yang luput dari pengetahuannya. Pada akhirnya, setiap manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah ia lakukan kepada sesamanya. Ada satu hal yang jarang disadari, orang pendiam bukanlah orang yang tidak memiliki batas kesabaran. Mereka hanya memilih cara yang berbeda dalam menghadapi rasa sakit. Saat banyak orang melampiaskan emosi dengan kata-kata, mereka memilih diam, merenung, dan menyerahkan gejolak hatinya kepada Tuhan. Bukan berarti mereka tidak terluka. Justru luka yang dipendam seringkali lebih dalam daripada yang terlihat.
Senyum yang mereka tunjukkan belum tentu menandakan kebahagiaan. Terkadang itu hanyalah cara agar orang lain tidak ikut terbebani oleh kesedihan yang mereka rasakan. Namun setiap kesabaran memiliki batas. Ketika kebaikan terus disalahgunakan, kepercayaan dikhianati, dan ketulusan dianggap kelemahan, orang pendiam tidak akan banyak bicara. Mereka hanya memilih menjauh, dan ketika mereka benar-benar pergi, seringkali mereka tidak akan kembali seperti dulu, karena mereka telah belajar untuk menjaga harga dirinya. Jangan menunggu kehilangan untuk mulai menghargai seseorang. Kehidupan mengajarkan bahwa setiap hubungan hanya dapat bertahan jika dibangun dengan rasa saling menghormati. Ketika rasa hormat hilang, perlahan hubungan pun akan runtuh. Orang pendiam lebih memilih menjaga hati daripada memenangkan perdebatan. Mereka percaya bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh kerasnya suara, melainkan oleh sikap dan akhlaknya. Karena itulah mereka tidak sibuk membalas, tetapi sibuk memperbaiki diri. Berhati-hatilah dalam memperlakukan sesama. Kita tidak pernah tahu beban yang sedang dipikul seseorang. Satu ucapan yang menyakitkan dapat membekas bertahun-tahun, sedangkan satu kebaikan kecil mampu menguatkan hati yang hampir menyerah. Percayalah, tidak ada kesabaran yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tidak ada air mata yang luput dari pengetahuannya, dan tidak ada perbuatan yang lepas dari perhitungannya. Cepat atau lambat, setiap manusia akan memetik hasil dari apa yang telah ia tanam. Karena itu, jangan pernah menyakiti orang yang memilih diam. Bukan karena mereka akan membalas dengan amarah, melainkan karena mereka percaya bahwa keadilan yang sejati berada di tangan Tuhan, yang Maha Adil. Pada akhirnya, setiap ucapan, setiap tindakan, dan setiap luka yang diberikan kepada orang lain akan dimintai pertanggungjawaban, sesuai dengan kehendaknya. Ada kalanya Tuhan tidak langsung menunjukkan akibat dari sebuah perbuatan. Bukan karena Dia tidak melihat, melainkan karena Dia memberi kesempatan kepada manusia untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan kembali ke jalan yang benar. Namun jika kesempatan itu terus diabaikan, setiap perbuatan tetap memiliki konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Orang pendiam memahami hal itu. Karena itulah mereka tidak terburu-buru menuntut balasan. Mereka sadar bahwa hidup bukan sekadar tentang menang atau kalah di hadapan manusia, tetapi tentang bagaimana mempertanggungjawabkan setiap ucapan dan tindakan di hadapan Sang Pencipta. Seringkali orang yang gemar merendahkan sesamanya merasa dirinya kuat. Mereka bangga karena mampu membuat orang lain terdiam. Padahal, kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan menyakiti, melainkan pada kemampuan mengendalikan diri ketika memiliki kesempatan untuk membalas. Sementara itu, orang pendiam terus melangkah. Mereka memperbaiki hidupnya sedikit demi sedikit. Luka yang pernah mereka alami dijadikan pelajaran agar lebih bijaksana dalam memilih teman, lebih hati dalam mempercayai orang, dan lebih dekat kepada Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Waktu pun menjadi saksi. Tidak sedikit orang yang dahulu dipandang lemah justru bangkit menjadi pribadi yang dihormati. Bukan karena dendamnya, melainkan karena kesabarannya. Bukan karena amarahnya, melainkan karena keteguhan hatinya menghadapi berbagai ujian. Itulah sebabnya, jangan pernah mengukur seseorang dari banyaknya kata yang ia ucapkan. Ada orang yang sedikit berbicara, tetapi hatinya penuh kebijaksanaan. Ada pula yang diam, namun doanya lebih kuat daripada 1000 bantahan. Jika hari ini engkau masih memiliki orang yang tulus di sekitarmu, jagalah mereka. Jangan jadikan kebaikannya sebagai alasan untuk terus menyakitinya. Karena ketulusan yang terus-menerus dilukai suatu saat akan memilih pergi. Dan ketika itu terjadi, penyesalan sering kali datang saat semuanya telah terlambat. Ingatlah, hidup ini hanyalah persinggahan. Harta, kedudukan, dan pujian tidak akan dibawa ketika waktu kita berakhir. Yang akan tinggal hanyalah amal, akhlak, dan jejak yang kita tinggalkan di hati sesama. Maka pilihlah untuk menjadi orang yang membawa ketenangan, bukan penderitaan. Menjadi penolong, bukan perendah. Sebab pada akhirnya, setiap kebaikan akan kembali sebagai kebaikan,
Dan setiap keburukan akan kembali sesuai dengan keadilan Tuhan yang maha bijaksana. Renungkanlah sejenak. Mengapa banyak orang yang pendiam justru memiliki hati yang begitu kuat? Karena mereka telah berkali-kali berdamai dengan rasa kecewa. Mereka belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua kebaikan akan dibalas. Desingan kebaikannya, dan tidak semua ketulusan akan dihargai. Namun mereka juga percaya bahwa tidak ada satu pun pengorbanan yang luput dari penilaian Tuhan. Orang pendiam tidak menghabiskan waktunya untuk menghitung berapa banyak luka yang telah diterimanya. Mereka lebih memilih menghitung berapa banyak pelajaran yang dapat diambil dari setiap ujian. Mereka menyadari bahwa setiap rasa sakit dapat menjadi jalan untuk membentuk pribadi yang lebih dewasa, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Justru orang yang gemar menyakiti seringkali tidak sadar bahwa setiap ucapan meninggalkan jejak. Mungkin mereka telah melupakannya, tetapi orang yang mendengarnya masih mengingatnya. Lebih dari itu, Tuhan mengetahui setiap niat yang tersembunyi di balik perkataan dan perbuatan manusia. Tidak ada yang benar-benar tersembunyi di hadapannya. Karena itulah, sebelum meremehkan seseorang, pikirkanlah kembali. Sebelum mengucapkan kata-kata yang melukai, renungkanlah apakah kita siap mempertanggungjawabkannya. Lidah memang ringan untuk berbicara, tetapi akibat dari ucapan bisa sangat berat, bahkan mampu meninggalkan luka yang bertahan seumur hidup. Sebaliknya orang pendiam memilih menjaga lisannya karena mereka memahami bahwa satu kata yang baik dapat menenangkan hati, sedangkan satu kata yang buruk dapat menghancurkan harapan seseorang. Mereka sadar bahwa kekuatan bukan terletak pada kerasnya suara, melainkan pada kemampuan mengendalikan diri. Jika engkau pernah menyakiti seseorang yang memilih diam, selama pintu kesempatan masih terbuka, jangan ragu untuk memperbaiki kesalahan. Meminta maaf tidak akan merendahkan martabat, justru menunjukkan kebesaran hati. Sebab tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, tetapi hanya sedikit yang memiliki keberanian untuk mengakuinya. Maka jadilah pribadi yang meninggalkan jejak kebaikan dimanapun berada. Hormati orang yang lemah, hargai orang yang diam, dan jangan pernah menganggap rendah ketulusan seseorang. Karena pada akhirnya, kehidupan bukan hanya tentang apa yang berhasil kita raih, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan sesama. Saat seluruh perjalanan hidup berakhir, setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya, dan keadilan Tuhan akan berlaku tanpa memandang siapapun. Pada akhirnya, hidup akan memperlihatkan siapa yang benar-benar belajar dari setiap ujian. Orang yang terbiasa menyakiti mungkin merasa dirinya selalu berada di atas. Mereka mengira kekuasaan, harta, atau banyaknya pendukung akan membuat mereka selalu menang. Namun sejarah kehidupan berkali-kali menunjukkan bahwa tidak ada kejayaan yang abadi, dan tidak ada kesombongan yang terus berdiri tanpa akhirnya runtuh. Sebaliknya, orang yang pendiam seringkali tumbuh melalui proses yang tidak mudah. Mereka ditempa oleh kekecewaan, dibentuk oleh pengkhianatan, dan dikuatkan oleh kesabaran. Setiap luka yang mereka alami bukan membuat mereka ingin membalas, melainkan membuat mereka lebih berhati-hati dalam memilih jalan hidup. Ada kalanya Tuhan tidak mengubah keadaan dengan segera, tetapi mengubah hati orang yang terluka agar menjadi lebih kuat. Dari sanalah lahir keteguhan yang tidak mudah digoyahkan oleh hinaan maupun pujian. Mereka tidak lagi hidup untuk mencari pengakuan manusia, melainkan berusaha menjalani hidup dengan hati yang bersih. Itulah mengapa orang pendiam sering tampak tenang, meskipun sedang menghadapi badai. Mereka percaya bahwa setiap kesulitan memiliki akhir dan setiap kesabaran akan menemukan balasannya pada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Keyakinan itulah yang membuat mereka tetap mampu melangkah meski berkali-kali dikecewakan. Karena itu, jangan pernah mengukur kekuatan seseorang dari seberapa keras ia berbicara. Ada kekuatan yang lahir dari kemampuan menahan diri, memaafkan tanpa melupakan pelajaran, dan tetap berbuat baik meskipun pernah disakiti. Kekuatan seperti inilah yang tidak mudah dimiliki oleh setiap orang. Jika hari ini engkau masih diberi kesempatan untuk memilih,
Pilihlah menjadi pribadi yang menjaga lisan, menghormati perasaan orang lain, dan tidak meremehkan ketulusan siapapun. Sebab dunia ini berputar dengan sangat cepat. Hari ini kita mungkin berada di atas, tetapi esok bisa saja membutuhkan pertolongan dari orang yang pernah kita abaikan. Maka jangan biarkan kesombongan menutup mata hati. Jadikan setiap pertemuan sebagai kesempatan untuk menebar kebaikan, bukan menanam luka. Karena ketika usia telah berakhir, yang akan dikenang bukanlah seberapa tinggi kita berdiri, melainkan seberapa banyak hati yang pernah kita jaga dan seberapa sedikit luka yang kita tinggalkan di kehidupan orang lain. Pada akhirnya, hidup akan memperlihatkan siapa yang benar-benar belajar dari setiap ujian. Orang yang terbiasa menyakiti mungkin merasa dirinya selalu berada di atas. Mereka mengira kekuasaan, harta, atau banyaknya pendukung akan membuat mereka selalu menang. Namun sejarah kehidupan berkali-kali menunjukkan bahwa tidak ada kejayaan yang abadi dan tidak ada kesombongan yang terus berdiri tanpa akhirnya runtuh. Sebaliknya, orang yang pendiam seringkali tumbuh melalui proses yang tidak mudah. Mereka ditempa oleh kekecewaan, dibentuk oleh pengkhianatan, dan dikuatkan oleh kesabaran. Setiap luka yang mereka alami bukan membuat mereka ingin membalas, melainkan membuat mereka lebih berhati-hati dalam memilih jalan hidup. Ada kalanya Tuhan tidak mengubah keadaan dengan segera, tetapi mengubah hati orang yang terluka agar menjadi lebih kuat. Dari sanalah lahir keteguhan yang tidak mudah digoyahkan oleh hinaan maupun pujian. Mereka tidak lagi hidup untuk mencari pengakuan manusia, melainkan berusaha menjalani hidup dengan hati yang bersih. Itulah mengapa orang pendiam sering tampak tenang, meskipun sedang menghadapi badai. Mereka percaya bahwa setiap kesulitan memiliki akhir, dan setiap kesabaran akan menemukan balasannya pada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Keyakinan itulah yang membuat mereka tetap mampu melangkah, meski berkali-kali dikecewakan. Karena itu, jangan pernah mengukur kekuatan seseorang dari seberapa keras ia berbicara. Ada kekuatan yang lahir dari kemampuan menahan diri, memaafkan tanpa melupakan pelajaran, dan tetap berbuat baik meskipun pernah disakiti. Kekuatan seperti inilah yang tidak mudah dimiliki oleh setiap orang. Jika hari ini engkau masih diberi kesempatan untuk memilih, pilihlah menjadi pribadi yang menjaga lisan, menghormati perasaan orang lain, dan tidak meremehkan ketulusan siapapun. Sebab dunia ini berputar dengan sangat cepat. Hari ini kita mungkin berada di atas, tetapi esok bisa saja membutuhkan pertolongan dari orang yang pernah kita abaikan. Maka jangan biarkan kesombongan menutup mata hati. Jadikan setiap pertemuan sebagai kesempatan untuk menebar kebaikan, bukan menanam luka. Karena ketika usia telah berakhir, yang akan dikenang bukanlah seberapa tinggi kita berdiri, melainkan seberapa banyak hati yang pernah kita jaga dan seberapa sedikit luka yang kita tinggalkan di kehidupan orang lain. Satu hal yang harus selalu diingat, kehidupan tidak pernah salah menghitung. Mungkin manusia dapat menyembunyikan kesalahannya dari pandangan orang lain, tetapi tidak ada satu pun perbuatan yang tersembunyi dari pandangan Tuhan. Setiap ucapan yang keluar dari lisan, setiap niat yang tersimpan di dalam hati, dan setiap perlakuan yang diberikan kepada sesama akan menjadi bagian dari perjalanan hidup yang suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Karena itulah, orang pendiam lebih memilih memperbaiki dirinya daripada sibuk membalas perlakuan orang lain. Mereka memahami bahwa waktu adalah saksi yang paling jujur. Hari ini seseorang mungkin menertawakan kesabaran mereka, tetapi esok hari bisa saja orang yang sama belajar menghargai arti ketulusan setelah melewati ujian hidupnya sendiri. Tidak sedikit orang yang baru menyadari nilai seseorang setelah kehilangannya. Ketika sosok yang dahulu selalu memaafkan telah memilih menjauh, ketika orang yang selalu memahami telah berhenti peduli, barulah muncul penyesalan yang tidak mampu mengembalikan keadaan seperti semula. Sebab tidak semua yang pergi akan kembali, dan tidak semua luka dapat disembuhkan hanya dengan kata maaf. Orang pendiam mengerti bahwa menjaga hati bukan berarti membiarkan diri terus disakiti. Ada saatnya mereka memilih mengikhlaskan,
Bukan karena semua kesalahan telah hilang, melainkan karena mereka tidak ingin hidupnya terus dikuasai oleh rasa kecewa. Mereka melepaskan beban itu agar dapat melangkah lebih ringan, menuju masa depan yang lebih baik. Maka jika engkau bertemu dengan seseorang yang pendiam, jangan terburu-buru menilai kelembutannya sebagai kelemahan. Bisa jadi, diamnya lahir dari kedewasaan, kesabarannya lahir dari pengalaman yang panjang, dan ketulusannya lahir dari hati yang telah berkali-kali belajar memaafkan. Ingatlah, ukuran kemuliaan seseorang bukanlah seberapa keras ia mampu membalas, melainkan seberapa kuat ia mampu menjaga akhlaknya ketika memiliki alasan untuk marah. Sebab pada akhirnya, setiap manusia akan kembali kepada Tuhan dengan membawa amalnya masing-masing. Yang tersisa bukanlah kemenangan atas orang lain, tetapi apakah selama hidup kita menjadi sebab hadirnya kebaikan atau justru penyebab lahirnya luka di hati sesama. Itulah warisan yang sesungguhnya akan terus dikenang, bahkan ketika nama kita telah lama tiada. Cobalah perhatikan, hampir semua orang yang memiliki hati kuat pernah melewati masa-masa yang penuh luka. Mereka tidak menjadi dewasa karena hidupnya selalu mudah, melainkan karena berkali-kali diuji oleh keadaan. Orang pendiam pun demikian. Di balik sikap tenangnya, ada perjalanan panjang yang tidak diketahui banyak orang. Ada doa-doa yang dipanjatkan di saat orang lain terlelap, ada air mata yang jatuh tanpa seorang pun menyaksikannya, dan ada harapan yang terus dijaga meski berkali-kali dikecewakan. Mereka belajar bahwa tidak semua orang akan memahami ketulusan, tidak semua orang mampu menghargai kesabaran. Bahkan ada kalanya kebaikan justru dibalas dengan pengkhianatan. Namun pengalaman itu tidak membuat mereka berhenti menjadi pribadi yang baik. Mereka hanya menjadi lebih bijaksana dalam memilih kepada siapa kepercayaan diberikan. Inilah perbedaan antara orang yang hatinya dipenuhi kebencian dan orang yang hatinya dipenuhi kebijaksanaan. Yang satu sibuk mencari cara untuk membalas, sedangkan yang lain sibuk membangun masa depan yang lebih baik. Mereka sadar bahwa hidup terlalu berharga jika dihabiskan untuk memelihara dendam yang tidak pernah memberi ketenangan. Setiap langkah yang diambil dengan kesabaran adalah bukti bahwa seseorang telah berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Dan kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan mengalahkan amarah, ego, dan keinginan untuk berbuat buruk sebagai balasan atas perlakuan buruk. Karena itu, jika hari ini engkau masih memiliki hati yang lembut, jagalah ia. Jangan biarkan dunia yang keras mengubahmu menjadi pribadi yang gemar menyakiti. Tetaplah berlaku adil, meskipun pernah diperlakukan tidak adil. Tetaplah berkata baik, meskipun pernah mendengar kata-kata yang melukai. Sebab setiap kebaikan yang lahir dari hati yang tulus akan memiliki nilai yang besar di hadapan Tuhan. Dan bagi mereka yang pernah meremehkan orang pendiam, semoga masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Sebab tidak ada manusia yang sempurna, tetapi setiap manusia diberi kesempatan untuk berubah. Selama napas masih berembus, pintu taubat, pintu maaf, dan pintu kebaikan masih terbuka. Jangan menunggu penyesalan datang ketika kesempatan itu telah tertutup, karena waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa diputar kembali. Pada akhirnya, yang paling beruntung bukanlah mereka yang paling kuat atau paling kaya, melainkan mereka yang meninggalkan dunia dengan hati yang bersih dan tanpa membawa kezaliman kepada sesama. Sebelum menyakiti seseorang yang pendiam, renungkanlah kembali setiap kata yang akan engkau ucapkan. Bisa jadi bagimu itu hanya sebuah candaan, tetapi bagi orang lain, kata-kata itu menjadi luka yang terus diingat selama bertahun-tahun. Tidak semua luka terlihat di wajah. Ada luka yang berdiam di dalam hati, dan hanya Tuhan yang mengetahui seberapa berat beban yang dipikul oleh pemiliknya. Jangan pernah menganggap diam sebagai tanda bahwa seseorang tidak merasakan sakit. Justru orang yang paling tenang seringkali adalah orang yang paling kuat menahan penderitaan. Karena itu, berhati-hatilah dalam bersikap. Jagalah lisan, kendalikan emosi, dan hormatilah setiap orang, termasuk mereka yang memilih lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ingatlah, setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Kebaikan dapat menumbuhkan kepercayaan,
sedangkan keburukan dapat merusak hubungan dan meninggalkan penyesalan. Mungkin akibatnya tidak langsung terlihat, tetapi setiap pilihan yang kita ambil akan membentuk kehidupan kita di masa depan. Karena itulah, jangan biasakan merendahkan, mempermalukan, atau menyakiti hati orang lain hanya karena merasa lebih kuat atau lebih berkuasa. Jika hari ini engkau pernah menyakiti seseorang, jangan malu untuk meminta maaf. Tidak ada kehormatan yang hilang karena mengakui kesalahan. Sebaliknya, keberanian untuk memperbaiki diri adalah tanda kedewasaan yang sesungguhnya. Dan jika engkau adalah orang yang pernah disakiti, jangan biarkan luka menguasai hidupmu. Jadikan pengalaman itu sebagai pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana tanpa kehilangan ketulusan dan akhlak yang baik. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang siapa yang paling keras suaranya atau siapa yang paling sering menang dalam perdebatan. Hidup adalah tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, bagaimana kita menjaga hati orang lain, dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan setiap langkah di hadapan Tuhan. Semoga setelah mendengar renungan ini, kita semua menjadi pribadi yang lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih lembut dalam bersikap, dan lebih menghargai setiap manusia yang kita temui. Jika video ini memberikan manfaat, menyentuh hati, atau menjadi pengingat bagi diri kita, silakan bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang Anda sayangi. Semoga pesan kebaikan ini menjadi pengingat bersama agar kita lebih menjaga lisan, menghargai sesama, dan menebarkan kebaikan dalam kehidupan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga Tuhan senantiasa membimbing setiap langkah kita.